Kalau AI bisa ngajar, buat apa masih butuh guru? Hai, kenalin, aku Ulin Selma dari Program Studi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 22804-241012. Kali ini kita nggak bakalan bahas teori yang bikin ngantuk. Kali ini kita akan bahas terkait dengan psikologi pendidikan. Kenapa sih ilmu ini tuh penting banget? Apalagi buat calon guru Gen Z kayak kita. Bayangin aja temen-temen, AI udah bisa bikin soal, menjawab pertanyaan, bahkan sampai menganalisis cara belajar siswa. Pertanyaannya, jadi guru itu masih perlu nggak sih? Nah, di sini peran psikologi pendidikan bisa ngebantu jawab pertanyaan yang tadi. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang bisa bantu kita ngertiin manusia, bukan cuma bisa menyampaikan materi saja. Psikologi pendidikan ngajarin kita gimana anak itu harus fokus, padahal distraksi itu banyak banget. Gimana anak itu beda-beda cara belajarnya. Gimana kita bisa bangun motivasi, bukan cuma sekedar hafalan. Jadi gini teman-teman, ibaratkan psikologi pendidikan ini adalah sebuah peta yang bisa menjadikan kita guru yang bisa ngertiin muridnya, bukan cuma sekedar mengajar tapi menyentuh. Hari gini kamu ngajar murid kamu yang multitasking sambil buka TikTok dan Instagram, terus tiba-tiba kamu ngasih PowerPoint tahun 2009. Udah nggak zaman. Tapi kita sebagai guru bisa memanfaatkan teknologi untuk membantu, asal ngerti caranya. Mungkin gini, AI bisa ngasih soal, tapi AI ngerti nggak kalau anak itu atau murid kita lagi galau atau lagi ada masalah? AI juga bisa bikin bantu kurikulum, tapi AI nggak bisa tuh peluk murid yang lagi ngerasa gagal. Aku punya sedikit cerita yang mungkin bisa memotivasi teman-teman di sini. Jadi ketika umurku menginjak 20 tahun di semester 4 di masa perkuliahan, aku diminta untuk mengajar suatu SMA yang mana itu adalah SMA aku terdahulu, yaitu MA Ali Maksum Yogyakarta. Nah, disitulah langkahku itu benar-benar mulai terasa tergerak karena aku udah mulai mencintai apa itu profesi guru. Dan disinilah menurutku banyak banget kaitannya dengan bahasan kita kali ini, yaitu terkait dengan teknologi, guru, ataupun dengan psikologi. Jadi gini teman-teman, aku itu mempunyai murid di awal di tahun 2024 itu sebanyak 30 murid dan itu cowok semua. Karena di sana itu notabene pesantren yang mana antara kelas lelaki dan perempuan itu dipisahkan. Nah, muridku itu kebetulan yang cowok semua. Nah, di situ aku ngerasa kayak mereka itu lebih butuh guru muda yang benar-benar melek teknologi. Dibuktikan dengan apa? Aku pertama ngajar itu aku cuma menyampaikan materi menggunakan spidol dan papan tulis. Aku menuliskan materi, kemudian aku hanya menerangkan. Kemudian di minggu selanjutnya aku membawa laptop dan aku mempresentasikan materi menggunakan PowerPoint yang telah aku buat dan telah aku edit dengan animasi. Nah, begitu aku mempresentasikan, di situ aku melihat anak-anak, kok anak-anak lebih antusias. Berarti anak-anak ini lebih suka memandang laptop daripada papan tulis atau memandang PowerPoint yang benar-benar terbentuk dari desain dan seperti itu. Kemudian aku juga mengajarkan mereka itu menggunakan AI dengan bijak. Mungkin sebagai contoh penggunaan AI yang telah aku ajarkan, jadi aku menugaskan murid-muridku ini untuk membuat suatu rancangan bisnis ataupun bisnis plan. Di situ aku juga mengarahkan, coba kalian minta ini juga. Ketika kalian sudah punya ide, kalian asah kembali menggunakan AI. Menurut dia bagaimana? Atau adakah ide-ide yang menarik yang bisa dia sampaikan? Nah, memasuki tahun ajaran baru, muridku itu bertambah. Yang tadinya cuma 30, naik menjadi 53. Nah, murid ini tuh bertambah karena apa? Karena ini tuh merupakan program unggulan. Program unggulan penalaran ekonomi, yang mana anak-anak ini memilih program unggulan tersebut, bukan harus diwajibkan untuk ikut. Jadi mereka itu memilih salah satu dari penalaran-penalaran mereka. Nah, kemudian murid-muridku ini juga bukan hanya dari jurusan IPS, melainkan ada dari jurusan IPA, agama, maupun bahasa. Yang mana aku juga harus mengajarkan ekonomi ini benar-benar dari mendasar dan benar-benar dengan bahasa yang mudah.
Di sini aku juga nangkep kayak oh mungkin mereka itu lebih aware dengan guru-guru yang mungkin pembelajarannya lebih interaktif, bukan cuma sekedar menyampaikan materi saja. Nah, selain itu aku juga waktu itu pernah mengajar menggunakan game ataupun kuis-kuis yang biasa aku pakai ketika di kampus. Selain itu aku juga pernah menyampaikan atau menceritakan sedikit terkait dengan dunia perkuliahan. Nah, di situ mereka benar-benar ngerasa kayak oh, dengan guru yang umurnya tuh nggak jauh dari kita, itu malah banyak lebih ngerti terkait perkuliahan. Jadi bukan sekedar sistematika terkait dengan pendaftaran perkuliahan atau memilih jurusan, tapi dengan dunia perkuliahan yang telah dijalani. Jadi dari ceritaku tadi kita juga bisa mengaitkan kaitannya dengan psikologi pendidikan, dengan yang mana kita sebagai guru bisa menerapkan psikologi kita juga kepada murid-murid kita dengan bantuan AI yang bisa membuat mereka nyaman dan tidak tertinggal dengan teknologi. AI itu canggih, tapi dia nggak punya empati. Guru di masa depan cuma butuh dua hal, melek teknologi, melek psikologi. Tanpa psikologi pendidikan, kita cuma jadi penyampai info. Tapi dengan psikologi pendidikan, kita bisa jadi pengubah hidup, dan itu nggak bisa digantikan oleh mesin. Jadi, masih mikir, guru bakalan tergantikan oleh AI? Yuk kita buktiin bareng, kita bukan guru biasa, kita guru yang ngerti cara kerja hati dan otak manusia. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.